Selamat sore ibu-ibu. Sore. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Kita berkumpul di rumah ibu ini ya kan. Sebelum kita memulai diskusi kita, bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik. Puji Tuhan ya, kabarnya baik meskipun pada saat ini pandemi corona ya kan. Sebelum kita memulai diskusi kita terlebih dahulu berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di sore hari ini. Kau berikan kami atas kehidupan Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mulai diskusi kami. Engkau yang berkati kami, memberikan kami pikiran yang jernih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik. Pada sore hari ini kita akan berdiskusi tentang modul 3 yaitu kesehatan dan gizi. Kalau pada saat ini kita pandemi corona, kita harus tetap sehat, makan makanan yang bergizi, ya kan? Terus menggunakan masker, apalagi ibu-ibu? Cuci tangan. Cuci tangan. Apalagi? Tidak berdekatan, jaga jarak. Berjaga jarak. Terima kasih Ibu atas pencerahannya. Terus apa lagi? Tidak mengunjungi keramaian. Itu sebelum itu adalah termasuk dengan kesehatan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pentingnya kesehatan, pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang kesehatan, yang perlu itu kesehatan bagi tubuh kita adalah apa ibu-ibu? Gizi. Gizi. Sebelum kita berbicara tentang gizi, ibu-ibu tahu tentang apa arti gizi? Ya, siapa yang bisa tunjuk tangan? Oke, dua-duanya bisa ya, satu aja. Gizi adalah nutrisi bagi yang digunakan dalam tubuh. Oke, terima kasih ya Ibu atas partisipasinya menjawab. Nah, tadi kita berbicara tentang gizi, bahwa gizi adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, nutrisi, kalau dikatakan dengan gizi, yang pertama kali di benak kita adalah apa Ibu? Makanan kah? Minuman kah? Oh iya, buah-buahan. Ibu, apa lagi? Makanan. Nah, gizi itu kan ada nanti dikatakan itu apa Ibu tentang contohnya karbohidrat. Apa lagi Bu selain karbohidrat? Vitamin. Vitamin. Apa lagi Bu? Protein. Apa lagi? Mineral. Nah, ada berapa Bu? 5. Nah, setelah itu kalau yang dikatakan dengan karbohidrat apa Ibu? Karbohidrat. Contohnya apa? Contohnya singkong, Singkong. Apa lagi Bu? Kentang. beras putih, Nah, itu termasuk dengan bahan karbohidrat. pangan. Nah, kalau itu disebut dengan karbohidrat, berarti karbohidrat tidak cukup hanya itu saja yang kita konsumsi dalam tubuh kita, sehingga kita membutuhkan yang namanya dengan lauk pauk. Itu termasuk Makanan. lauk pauk termasuk makanan. Nah, lauk pauk itu mengandung protein ya. Kita beri aplaus dulu. Oke. Nah, tadi lauk pauknya termasuk dengan protein. Nah, selain dengan lauk pauk yang mengandung protein apa? Makanan pokok. Maksudnya contohnya kan lauk pauk. Sejenis lauk pauk itu kan ada ikan, baru Sayuran. tidak. Daging. Nah, daging. Terus apa lagi Ibu selain daging? Susu termasuk kah? Termasuk. Jadi kalau untuk tadi kita bilang karbohidrat, apa lagi? Protein,
pokoknya apa? Buah-buahan. Nah, baru? Air. Nah, terus? sayuran, Sayur-sayuran. Nah, kalau yang termasuk apa tadi Bu? Karbohidrat, protein, mineral, vitamin. Yang termasuk vitamin itu apa? vitamin, buah, Buah-buahan. Baru satu lagi apa? Tadi kan ada 5. kacang-kacangan, Protein, karbohidrat, protein, mineral, vitamin. Satu lagi tadi? Apa lagi tadi? buah, 4 ya. iya, Karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein. Nah, semua ini itulah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, di dalam sesi ini itu tentang layanan kesehatan dan ibu hamil. Nah, untuk ibu hamil dia membutuhkan yang namanya tadi yang termasuk di dalam gizi, yaitu karbohidrat. protein, vitamin, dan mineral. Nah, itu disebut dengan isi piring. piringku. Nah, ibu hamil itu harus memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan. Nah, ibu hamil kalau kurang gizi bagaimana kehamilannya? Bayinya lahir rendah. Iya, bayinya lahir rendah. Oke, terima kasih untuk Ibu Sela. Nah, terus ibu hamil itu harus memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan. Dia harus memeriksakan janinnya, ya kan ibu-ibu. Nah, kalau bayi yang mengalami gangguan setelah lahir, bagaimana ibu-ibu? Pertumbuhan dia akan mudah sakit. Nah, sebelum dia lahir, makanya pas ibu hamil dia harus menjaga kesehatannya. Nah, supaya ibu hamilnya sehat tadi harus mengkonsumsi yang namanya gizi. Nah, ibu hamil harus memperhatikan asupan makanan. Lalu memeriksakan kesehatannya tadi ke fasilitas kesehatan supaya ibu menjaga kesehatan ibu dan anak-anak, sehingga anak tumbuh tinggi, sehat, dan cerdas. tumbuh tinggi, Sehat dan cerdas. cerdas. Oke. Bagaimana ibu-ibu? Apakah pelajaran kita hari ini lumayan menarik? Menarik ya. Apa tadi gizi ibu-ibu? Protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Oke. Kalau protein disebut dengan, Lauk, kalau vitamin, Buah-buahan, kalau mineral, sayuran, kalau karbohidrat, makanan pokok. itu tadi makanan pokoknya ada. Makanan pokoknya ada, contohnya tadi Sayuran, daging, buah, kacang-kacangan, iya. Kalau makanan pokok itu contohnya tadi adalah singkong, jagung, beras, wortel ya. Wortel itu termasuk apa ibu-ibu? Ke bagian sayur kah? Ke bagian buah kah? sayuran, Oke. Nah, kalau ibu hamil itu harus rajin mencuci tangan, pakai sabun. Dia harus beraktivitas fisik ringan. Nah, ibu hamil harus
minum air 8 sampai 12 per hari. 12 gelas Gelas per hari. Nah, tadi apa ibu-ibu kalau ibu hamil itu harus rajin, Cuci cuci tangan. tangan pakai sabun, terus harus aktivitas fisik ringan, harus minum Minum air air 8 8 sampai 12 gelas per gelas hari. per hari. Nah, ibu hamil juga harus selalu rajin memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan supaya anaknya lahir dengan sehat dan Dan cerdas, cerdas tinggi. dan tinggi sesuai usianya. Nah, anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mencari pekerjaan yang lain ketika dewasa. Nah, sehingga mulai dari bayi dia juga tetap sehat sampai umur dewasa. Oke ibu-ibu, cukup sekian diskusi kita hari ini. Sedikit banyaknya yang sudah kita diskusikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya juga, terima kasih atas partisipasinya. Selamat sore. Kalau tadi kita memulainya dengan semangat juga, kita harus mengakhirinya juga dengan semangat. Kalau saya katakan hai, Halo. halo, Hai. nah kita harus tetap Semangat. Oke ibu-ibu, kalau kita pulang juga nanti dari sini, kita harus membicarakannya di rumah dengan bapak di rumah ya ibu-ibu. Jadi apa yang kita pelajari hari ini kita sampaikan dengan bapak di rumah. Oke ibu-ibu. Ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore. Selamat sore.